mengenai laptop yang hilang dan kemudian dengan nada yang agak tinggi terkesan menuduh saudara Hendra Wahyudi menghilangkan laptop tersebut dan meminta pertanggungjawaban. Nah, kemudian saudara Hendra Wahyudi ini memberikan penjelasan bahwasanya dia tidak tahu mengenai laptop yang hilang tersebut, akan tetapi saudara DM terus mengintimidasi dengan nada keras. Putus cinta dari Nikita Willy, Diego Michels dipolisikan petugas security. Apa kata Nikita tentang kasus mantan kekasihnya yang kembali tersandung dugaan tindak kekerasan itu? I'm a little bit emotional, to be honest, because I've many photos of my family, data, and all the things. Apa alasan Demian Aditya tak mengundang mantan istrinya Yulia Rahman di hari pernikahannya bersama Sarah Wijayanto? Apa kata Yulia ketika mantan suaminya menikah lagi? Seperti apa bahagianya Sarwenda mendapat kejutan mobil mewah dari Ruben Onsu tepat di 7 bulan usia pernikahan mereka? Lalu benarkah keputusan Sandi Tumiwa menjadi mu'alaf membuat Desa Kaunang melayangkan gugatan cerai? Pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut hanya di Celeb on Cam. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 1 jam ke depan, saya Olivia Fendri akan menemani Anda dengan menyajikan kabar terbaru dari dunia selebriti hanya di Celeb on Cam. Mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Ibarat jatuh tertimpa tangga. Setelah putus cinta, Diego Michels dilaporkan ke Polresta Samarinda atas dugaan tindak kekerasan. Lantas apa yang membuat Diego lagi-lagi tersangkut masalah yang hampir serupa setelah sebelumnya ia sempat merasakan dinginnya tembok penjara? Bukan milik, namun hatiku tetap untuk. Kisah cinta selebriti yang penuh dengan lika-liku memang selalu menjadi bahan perbincangan, terlebih jika hubungan tersebut harus kandas di tengah jalan. Setidaknya itulah kisah cinta antara Diego Michels dan Nikita Willy yang harus berakhir dengan kata putus yang kini ramai menjadi bahan perbincangan selama sepekan. Bagaimana tidak, 2,5 tahun merajut cinta, hubungan pesepak bola Diego Michels dengan pesinetron cantik Nikita Willy akhirnya kandas jua. Sejumlah spekulasi bermunculan tentang apa penyebab keretakan hubungan mereka. Lantas, benarkah jika adanya orang ketiga hingga harus menjalin hubungan cinta jarak jauh yang akhirnya membuat Niki mantap memutuskan Diego Michels? Memang udah sekitar 1 bulan yang lalu, udah nggak sama-sama. Cuma memang kalau misalkan dari kemarin-kemarin ditanya aku masih atau enggak, aku jawabannya tetap ini baik-baik aja gitu. Karena menurut aku putusnya suatu hubungan itu bukan hal yang penting untuk diumumkan gitu. Jadi lebih ke aku dan keluarga aku dan dia juga yang tahu gitu. Jadi memang sengaja memang nggak pengen tahu. Cuma Kabar orang ketiga alias selingkuh, itulah yang kini sedang beredar di antara Nikita Willy dan Diego Michels. Bahkan atas putusnya kisah cinta mereka, pesepak bola satu ini pun mencurahkan isi hatinya di media jejaring sosial Twitter. Lewat media ini, Diego pun menyindir mantan kekasihnya itu dengan kata-kata yang cukup tajam. Setidaknya ada 2 tweet yang dituliskan oleh Diego, mulai dari menyebut mantan kekasihnya sebagai Nona Parlente, sampai menyatakan bahwa Nikita bukanlah orang yang setia. Bahkan sebelum kedua tweet itu ditulis, Diego lebih dulu menjawab pertanyaan dari seorang fansnya yang bertanya soal penyebab putusnya hubungan cinta mereka. Dan dalam kicauannya, Diego hanya menjawab bahwa saat ini ia memang diam, tapi ia akan membiarkan sampai semua orang tahu kebenaran itu dengan sendirinya. bukan gak cocok ya, karena kita juga udah 2,5 tahun sama-sama dan
putusnya mungkin lebih karena long distance gitu, karena dia kerja di luar kota, aku selalu di Jakarta. Ketemunya jarang, tapi kalau misalnya kita sama-sama free pasti saling samperin gitu. Cuma memang nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Nggak ada yang perlu disayangkan gitu. Memang itu kan juga udah lewat, dan aku pun sama dia pun tetap berteman sampai sekarang gitu. Jadi saling mensupport juga sampai sekarang, tapi sebagai teman. Ibarat jatuh tertimpa tangga, setelah putus cinta Diego Michels lagi-lagi harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pesepak bola berusia 23 tahun itu dilaporkan Hendra Wahyudi, security perumahan tempat ia tinggal di Samarinda, atas dugaan tindak kekerasan di Polresta Samarinda 16 Mei 2014 lalu dengan nomor laporan TBL-344-5 Romawi _2014-Kaltim-Resta SMD. Dalam laporannya itu, Hendra Wahyudi mengaku telah dianiaya oleh mantan kekasih Nikita Willy. Dan atas permasalahannya ini, Diego pun diancam dengan pasal 351 tentang penganiayaan. Lantas, apa kata Nikita Willy tentang sang mantan kekasih hati yang lagi-lagi terganjal masalah hukum? Aku pun juga baru tahu dan baru baca berita itu kemarin lewat sosial media, baru banget kemarin. Dan mungkin aku nggak ada hak untuk ngomong apa-apa, soalnya memang udah selesai juga hubungan saya dan dia. Cuma saya di sini tetap mensupport dia sebagai teman. Kejadian ini akan kita laporkan ke pihak kepolisian, dan pada kurang lebih jam 8 malam akhirnya laporan tersebut kita masukkan ke SPK Polresta Samarinda. Bukan tanpa alasan, pesepak bola berdarah Belanda Maluku itu melakukan dugaan tindak penganiayaan terhadap Hendra Wahyudi hingga akhirnya ia dilaporkan ke pihak yang berwajib. Pasalnya, ia begitu terkejut saat mengetahui jika laptop miliknya raib begitu saja. Tetapi entah apa yang membuat Diego menuduh Hendra selaku satpam yang bekerja di perumahan elit Pandan Harum Hills ini menjadi orang yang mengambilnya. But then I go sleep and go upstairs, and then my mother called me. She wants to Skype with me, and then I want to take my laptop, but the laptop is gone. And I still remember when I go to Jakarta for libur, I take all my stuff to take to Jakarta, but my koffer already penuh. So my laptop, I let it in the house. Yeah, so I call the security again. Where's my laptop? So he come to the house. I don't know. He say, I don't know. I see the laptop before, but he say, I don't know where the laptop is. So then I say, okay, go. Then he go. Then I ask all security from the house, who come in the house. Pada jam 2 pagi dini hari, saudara terlapor dipanggil untuk datang ke rumahnya, didampingi oleh rekan sekerjanya Pak Iman. Nah di situ saudara DM menanyakan kepada Hendra Wahyudi mengenai laptop yang hilang, dan kemudian dengan nada yang agak tinggi terkesan menuduh saudara Hendra Wahyudi menghilangkan laptop tersebut dan meminta pertanggungjawaban. Nah, kemudian saudara Hendra Wahyudi ini memberikan penjelasan bahwasanya dia tidak tahu mengenai laptop yang hilang tersebut, akan tetapi saudara DM terus mengintimidasi dengan nada keras. Bagaimana dengan adanya dugaan tindak kekerasan yang ditudingkan Hendra petugas keamanan tempat Diego tinggal di Samarinda? Benarkah Diego bertindak dengan cara rimba untuk mendapatkan jawaban atas hilangnya laptop kesayangannya itu? Lalu, tindak kekerasan seperti apa yang diterima Hendra dari pesepak bola satu ini? And I say, everybody say, you only come here. You say, oh, you're in my house. So where's my laptop? He said, yeah, I don't know where the laptop is. And then, yeah, to be honest, yeah, I take something, and I'm a little bit emotional, to be honest, because I've many photos, my family, data, and all the things. And I don't know what, I take something, I throw, I don't know if it's hidden, I don't know. And then I still keep asking, my laptop, he said, I don't know. Then I said to him, okay, but before I'm very good with it. Sometimes we go jalan-jalan, we eat in my house, we drink. So I don't want to go to the police to lapor him. So I ask him,
give my laptop tomorrow back, or you give my money back. That's what I'm saying. Saudara DM ini melemparkan garpu yang dia pegang tadi ke arah wajah, kemudian akhirnya jatuh lepas kena pinggang sebelah kanan. Nah, tidak hanya sampai di situ, terjadi perdebatan bahkan sampai kejar-kejaran di dalam ruangan tersebut. Beberapa kali saudara DM menendang pinggang